Oke, selamat datang di HKA Channel. Kali ini saya akan mereview Toyota Starlet EP81 tipe tertinggi, yakni SEG keluaran tahun 1994. Pertama-tama kita bahas eksterior dulu ya. Oh ya, ini catnya ini masih full ori dan masih lumayan kinclong. Ya, walaupun udah agak baret dikit karena sering dipakai di beberapa bagian. Terus stiker timbulnya ini masih pada nempel ya. Malah stiker anti karat itu masih ada di bumper belakang. Nah, yang cukup membedakan tipe SEG dengan tipe yang lain itu kalau kita lihat dari eksterior depannya ini, warna bumper, grill, dan spion itu senada dengan body kalau tipe SEG. Terus ada fog lamp juga. Nah, kalau tipe SE atau XL itu dia nggak ada fog lamp, dan beberapa warna bumpernya itu masih warna plastik, jadi nggak senada dengan body. Kalau lampu depan itu semua sama ya, mika buram, sennya juga belum bening alias masih warna ke orange gitu. Ya, ciri khas mobil tahun 90-an lah. Di sektor mesin tipe SEG ini sama dengan tipe SE. Dia pakai mesin 2FE 1295 cc dan bertenaga 82 horsepower dengan torsi 104 Nm. Belum injeksi ABS apalagi turbo, dan belum 4WD juga karena Starlet tipe ini tuh nggak masuk ke Indonesia. Jadi yang masuk ke Indonesia itu cuma tipe standar non ABS, turbo, apalagi 4WD. Kita ke bagian samping, ini ada electric mirror di kiri dan kanan, dan ini cuma ada di tipe SE dan SEG. Lalu catnya ini masih original ya, ada stiker timbul tulisan 12 volt. Nah, sekarang kita ke bagian atas. Di atas ini pilarnya ini di blackout ya. Ini asli di blackout, bukan stiker. Blackout pilar ini cuma ada di tipe SEG. Kalau SE sama XL itu sewarna body. Ada talang air juga sini. Nah, kalau yang atapnya ini itu dikasih stiker hitam sama ownernya. Aslinya sewarna body. Terus kita ke bagian velg. Velg aslinya itu kaleng. Cuma kalau tipe SE sama XL itu dikasih penutup velg, dop velg gitu. Cuma ini dopnya lagi dicopot aja biar kelihatan gagah kata ownernya. Kita lanjut ke belakang. Di bagian belakang ini banyak perbedaan sama tipe SE ya. Kalau di tipe SE nggak ada spoiler. Kalau SEG ini ada spoiler asli bawaan pabrik, bukan aftermarket. Tapi agak berbeda ya warnanya sama bodinya, itu nggak senada dengan body. Terus ada rear defogger, wiper sama kayak tipe SE. Nah, lampu belakang ini yang beda. Kalau tipe SE itu lampu belakang Starlet biasa, kalau ini pakai lampu belakang Starlet turbo. Walaupun sebenarnya ini Starlet biasa. Jadi tengahnya ini ada grill lampu, tapi nyambung kayak ke kiri sama ke kanan itu nyambung misah di tengah dengan lambang Toyota. Kesannya sih jadi lebih sporty, elegan, dan desain lampunya itu kelihatan menyambung walaupun nggak nyambung sebenarnya. Dan masih mika buram juga ini. Lampu belakangnya sampai sen, dan lampu mundur masih mika buram. Nah, di bawah lampu ini ada kunci dan lubang kecil gitu. Itu bukan tombol bagasi, tapi itu buat narik bagasi, karena kunci cuma buat ngunci bagasi aja, bukan berarti kalau kita putar itu bisa ngebuka bagasi, dan ngebuka bagasinya itu dari dalam. Nah, terakhir ini ada bumper beneran ya. Karena hatchback zaman sekarang kan jarang ada bumper. Oke, sekarang kita ke bagian interior ya. Oh ya, sebelum masuk ke interior ini kita lihat kuncinya dulu. Ini udah pakai remote dari sananya. Jadi khusus tipe SEG ini dikasih remote, dan ini asli bukan aftermarket. Kita ke sisi driver dulu. Di bagian sisi driver ini belum ada airbag ya, karena airbag itu cuma ada di tipe P90. Di segi interior ini terdapat beberapa perbedaan yang nggak terlalu jauh sama Starlet SE. Kalau di SEG itu ada power window 4 sisi, auto untuk sisi driver, terus ada power door lock dan window lock, sama tombol fog lamp. Nah, kalau di tipe SE itu nggak ada semua, tapi sisanya itu hampir sama dengan tipe SE. Speedometer masih analog, sederhana, belum elektrik atau ada MID-nya. Terus dashboardnya juga nggak terlalu tinggi, jadi pandangannya cukup luas. Terus electric mirror sebelah kiri ya, sama kayak tipe SE. Belum electric rear track, tuas lampu, tuas wiper itu udah intermittent. Sama door pocketnya itu juga cukup lega ya, bisa buat naruh air minum kemasan kecil. Karena biasanya sedan atau hatchback seangkatan itu door pocketnya cenderung kecil banget, dan cuma buat naro ya dompet atau HP aja, gak bisa naro botol minum. Sun visor si driver polos aja. Kalau yang di sisi penumpang ini sun visornya ada cermin ya.
Di sini ada kisi AC bisa dibuka tutup, terus ada dudukan speaker yang masih di dashboard ya, belum nempel di pintu. Ada pembuka kap mesin. Di bawahnya ada pedal gas, rem, dan kopling. Karena ini tipe manual. Kalau yang Matic itu baru keluar setelah facelift jadi turbo look. Di sampingnya ada tuas pembuka tangki bensin sama bagasi, cuma ini catnya udah ngelotok jadi agak susah buat bedainnya. Di bagian tengah ada spion tengah yang udah dynamic view. Di bawahnya ada jam digital yang bisa diatur jamnya, tombol defogger, hazard, pengatur suhu AC, dan nggak ada heater, serta pengatur semburan yang nggak terlalu lengkap, cuma ke kaca depan, belakang, ke kaki. Di bawah ini ada head unit. Slot audio ini nggak bisa double din, bisanya single din karena di atasnya ada pengatur AC. Di bawahnya ada asbak sama lighter. Terus ada laci yang terbuka dan cukup gede. Ada tuas persneling yang kepalanya udah diganti chrome ya. Aslinya itu nggak kayak gini, hitam biasa. Terus ada console box. Nah, sekarang kita ke sisi penumpang depan. Di sisi penumpang depan ini ada laci yang cukup luas dan gede. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Ada seat back pocketnya karena jok orinya ini udah disarungin. Sampai ke door trim itu udah disarungin semua. Kecuali bagian plafon ini itu nggak disarungin. Di depannya ada asbak yang nempel ke console box. Terus ada tunneling. Di tengahnya itu ada tunneling cukup menonjol. Gak ada door pocket, di kiri kanannya cuma ada power window aja. Nah, di bawah tempat penyimpanan ini itu bagasi yang kalau kita buka itu dia otomatis naik ke atas. Sekarang kita bahas keunggulan mobil ini. Apa aja sih keunggulan Starlet? Keunggulannya itu di bagian depan itu cukup oke, jarak pandang ke depannya itu cukup luas, dan akomodasi fitur ini mudah dijangkau dan cukup simple. Jadi ketika nyupir itu mau menjangkau AC, audio ini gak terlalu jauh, dan handlingnya ini cukup enak Starlet itu karena ground clearance-nya itu dia gak terlalu tinggi. Spare part juga cukup banyak untuk Toyota Starlet ini. Mesin irit banget karena dia 1300 cc, gak ada turbo dan karburator juga. Dan tentunya harga Toyota Starlet ini untuk tipe SEG tahun 1994 ini cukup terjangkau. Ownernya kemarin beli 45 juta saja. Gak tahu ya kalau lagi corona gini apakah ada yang lebih murah atau di bawah harga pasaran. Tapi pasarannya memang rentang harganya tuh dari 50 juta sampai ke 30-an untuk tipe SEG ini, tergantung kondisi mobilnya. Selain itu Toyota Starlet juga punya desain yang cukup long lasting. Kelebihan lainnya itu bagasinya cukup lega dibanding kompetitornya itu. Nah, kalau kita udah bahas kelebihannya, kita juga pasti bahas kekurangannya. Kekurangannya itu legroomnya itu cukup kecil, dan kekurangan yang lainnya itu tempat plat nomornya itu kecil banget. Jadi kalau pakai plat yang sekarang itu harus dilipat-lipat, atau bisa juga custom plat nomor. Tapi cukup sulit juga sih kalau yang platnya huruf akhirnya itu 3 digit, itu agak sulit mungkin. Sebelum membeli Toyota Starlet atau ketika kita sudah membeli Toyota Starlet ini, alangkah baiknya kita memperhatikan sektor kaki-kaki karena mungkin rawan sekali mengalami kerusakan. Terus juga kita harus memperhatikan kelistrikan karena mobil ini keluaran tahun 1994, jadi umurnya udah lumayan tua juga sih, 25 tahun. Jadi kelistrikannya mungkin beberapa sudah ada yang korslet. Terus engine mounting juga harus diperhatikan juga karena siapa tahu engine mountingnya itu belum ganti dari baru. Karena kalau nggak diganti ini rasanya itu getar-getar dan ketika di gigi satu itu seperti tersendat-sendat. Terus karburator juga harus di setel ulang karena biasanya punya banyak masalah di karburator. Dan mesin juga harus dibersihin supaya terasa irit, juga terasa tenaganya, karena kalau nggak di tune up atau dibersihin mesinnya itu malah bikin boros bensin. Bodi juga perlu diperhatikan apakah sudah karat atau masih bagus, karena biasanya mobil seperti ini tuh lumayan rawan juga karatan. Sisanya oke sih karena servis dan perawatan mobil ini nggak mahal-mahal banget, nggak terlalu ribet banget ya. Kalau kita sebelumnya pernah ngerawat mobil tua, mungkin kita akan familiar buat ngerawat mobil ini, jadi nggak terlalu bingung-bingung amat. Oke, sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang kurang silahkan komentar ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. See you on the next content.